Ya, salam sejahtera teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mencoba untuk melihat output ya, atau report. Output atau report yang kita dapatkan setelah kita melakukan transaksi penjualan ya. Setelah kita melakukan transaksi penjualan. Baik, kita masuk saja, kita login ya. Kita sekarang sudah di halaman dashboard teman-teman ya. Tentu output ini atau report ini dibutuhkan oleh teman-teman yang di level supervisi level manager ya, atau general manager, baik itu di penjualan maupun di operasional gitu ya. Jadi ini dibutuhkan oleh level-level yang seperti itu. Nah, report apa saja yang bisa teman-teman dapatkan agar bisa mengetahui sudah sejauh mana perkembangan penjualan ya, sudah sejauh mana progres penjualan gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama adalah kita bisa masuk ke data master atau master data, kemudian kita ke prospek konsumen ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, listing atau daftar semua konsumen yang closing di kita ya, semua konsumen closing. Untuk cepatnya teman-teman ke area search saja ya, kemudian klik closing, ketik closing ya, untuk mencari semua konsumen yang telah closing di tangan kita. Nah ini closing ya. Jadi kalau kita lihat di data ini itu ada 177 ya, 177 konsumen yang sudah closing di tangan kita gitu ya, yang sudah closing di tangan kita ya. Memang levelnya beda-beda teman-teman, ada yang closing, ada lagi kemudian kalau kita ingin lihat yang baru prospek ya, yang baru di prospek ya. Ini itu malah lebih banyak lagi di sini ya, ada ya, di sini kita lihat ada 305 ya, ada 305 isian atau data konsumen yang masih prospek ya. Lebih banyak daripada konsumen-konsumen yang sudah kita closingkan ya, sudah closing gitu ya. Jadi itu teman-teman cara melihat level closing di semua konsumen kita ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat ke operasional ya, ke operasional, kemudian di SPUA, kemudian teman-teman bisa kemudian ke informasi. Nah, ini sudah kita akan dibawa ke listing atau daftar semua konsumen yang pernah kita buatkan SPUA-nya ya. Di sini ada 120 isian ya, 120 isian SPUA yang telah disetujui atau telah kita terbitkan SPUA-nya. Nah, ini detailnya teman-teman bisa cetak atau klik detail gitu ya.
back saja. Kemudian untuk reportnya ya, untuk rekapnya teman-teman bisa lihat di laporan operasional, kemudian ke SPUA ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya rekapan semua konsumen yang pernah kita terbitkan atau telah kita terbitkan SPUA-nya. Ya. Itu ya, ada 123-an ya, ada 123 konsumen yang telah kita terbitkan terbitkan SPUA-nya. Ya, teman-teman bisa kemudian menggunakan filter ya untuk kemudian menandai penjualan atau SPUA di bulan-bulan tertentu. Misalkan teman-teman ingin menandai penjualan di bulan Februari ya, Februari 2021 sampai kemudian Februari 2000 awal Februari 2021 sampai kemudian akhir Februari 2021. Silakan kita filter. Kemudian sistem akan memfilter semua SPUA yang ada pada bulan atau rentang Februari ya, 1 Februari 2021 sampai kemudian 28 Februari 2021 ya. Jadi ini semua penjualan di bulan Februari teman-teman. Cara melihatnya adalah di sini tanggal transaksi ya. Nah, jadi demikian untuk melihat laporan SPUA ya, laporan SPUA ya, yang akan memperlihatkan semua transaksi atau SPUA yang pernah kita terbitkan atau telah kita terbitkan ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga ke laporan sales ya, laporan sales. Kita klik saja penjualan. Nah, di sini ada laporan penjualan, ada laporan konsumen, dan ada juga laporan price list gitu ya. Nah, bedanya apa? Kita akan kupas satu demi satu gitu ya. Ke laporan penjualan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini laporan penjualan teman-teman. Jadi ini penjualan-penjualan yang telah kita lakukan gitu ya, penjualan-penjualan yang telah kita lakukan. Ya, ini sama dengan laporan kurang lebih sama dengan laporan operasional tadi, yaitu laporan SPUA ya. Hanya saja kalau laporan operasional yang SPUA itu mencantumkan ya, kita cek aja, bukan di operasional ya, di laporan operasional SPUA ya. Jadi dia lebih pada dia juga kemudian menyertakan nomor SPUA-nya ya, nomor SPUA-nya. Tapi kalau laporan sales gitu ya, tidak menyertakan nomor transaksi atau nomor SPUA-nya, dan juga tidak menyertakan nama ya, tidak menyertakan nama pemesannya untuk laporan sales ya. Tapi kalau di laporan operasional itu menyertakan nama pemesan ya, nama pemesannya. Jadi ada perbedaan sedikit teman-teman ya. Silakan teman-teman mau atau lebih nyaman mengakses yang mana ya, laporan operasional SPUA atau kemudian laporan salesnya ya, laporan penjualannya. Jadi keduanya saling melengkapi ya. Di sini lebih detail, lebih teknikal ya, unit kode, tipe, gitu, luas tanah, luas bangunan, gitu, lebih teknikal gitu ya. Bahkan di sini juga ada kolom banknya, kemana
uang tanda jadi itu pernah ditransfer ya atau ditampung gitu ya. Bahkan di sini ada apa namanya, termasuk harga sepakatkah atau tidak gitu ya, uang 10 juta atau tanda jadi itu. Jadi lebih detail kelihatannya. Tapi saling melengkapi saja teman-teman ya, saling melengkapi saja. Teman-teman bisa menggunakan laporan penjualan dan laporan operasional SPUA atau laporan SPUA itu secara bergantian untuk mengakses semua informasi. Jadi saling menggantikan atau saling melengkapi ya. Itu yang pertama teman-teman. Sebentar saya kembali lagi ke laporan penjualannya. Ya, terus kemudian di sini di laporan penjualan juga sama ada terjual ya. Terjual itu berarti kapan ini terjual ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kolom filter untuk kemudian mendetek atau mencari penjualan-penjualan berdasarkan penanggalan, misalkan Februari ya, di bulan Februari ya. Nah, ini dia. Kemudian kita filter saja. Ya, ini penjualan semua di bulan Februari teman-teman ya. Kita bisa cek lagi misalkan untuk bulan Maret atau bulan Februari sampai bulan Maret gitu ya. Bulan Maret 2021 loh ya. Kita filter. Dia semua akan memfilter ya berdasarkan penanggalan yang kita cari gitu ya teman-teman. Nah, ini semua penjualan di bulan Maret dan Februari, sorry ya, karena kita mencari di bulan Februari dan Maret ya. Teman-teman bisa lihat di kolom terjual Februari, ini sudah Maret ya, ada Maret ya, jadi semua penjualan di bulan Februari dan Maret 2021. Kemudian teman-teman bisa cek lagi ya, bisa juga melihat laporan konsumen ya, laporan konsumen. Nah, ini apalagi teman-teman, ini ada laporan konsumen kok cuma 3 ya. Yosefa, Ibnu Abdullah, dan Ibnu Abdullah lagi. Ini adalah konsumen-konsumen yang telah sampai pada level PPJB ya. Jadi ini adalah konsumen-konsumen yang sudah sampai pada level PPJB ya. Jadi pasti setelah melalui PSJB atau SPUA ya, SPUA kemudian PPJB. Dan kebetulan memang baru 3. Untuk meng-cross checknya kita bisa lihat di operasional, kemudian di PPJB. Kita cek saja di informasi. Nah, ini memang betul sudah memang baru ada 3 konsumen yang sudah di PPJB kan ya. Baru ada 3 konsumen yang baru di PPJB kan gitu ya. Baik teman-teman, yang terakhir adalah kita akan membahas laporan price list gitu ya, dari menu laporan sales ya ke laporan price list. Ya, di sini adalah laporan price list. Ya, laporan price list itu adalah laporan sales yang menampilkan semua price list ya, daftar harga kita ya, baik yang masih free ya, yang masih free maupun yang sudah terjual ya, yang masih free maupun yang sudah terjual. Jadi ini teman-teman lihat yang kalau status yang free itu masih belum ada nama pemesannya gitu ya, masih belum ada nama pemesannya. Tapi kalau yang sudah terjual itu sudah ada nama pemesannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya, ada klasifikasinya ya, ada pengklasifikasian. Misalkan kalau kita pilih telah dipesan, maka sistem akan mencari dengan sendiri semua konsumen yang baru memesan ya. Baru memesan itu konteksnya berarti baru mungkin masuk ke SPUA, pembuatan SPUA tapi belum selesai ya, pembuatan SPUA tapi belum selesai gitu ya, sehingga kualifikasinya adalah telah dipesan. Kemudian ada proses pembangunan ya, sorry kita ambil aja yang kapling terjual ya.
Apa yang terjual ini berarti unit-unit yang sudah terjual, teman-teman. Jadi apartemen yang sudah terjual ya. Berarti lengkap dengan nama pemesan dan nama unitnya gitu ya. Ya, cuman bedanya begini teman-teman, ya, bedanya dengan laporan-laporan lainnya sebelumnya, pada di sini pada kolom ini ada kolom penanggalan. Di sini 26 contohnya adalah NS Selfie Monica ya, itu 26 November 2021. Ini bukan tanggal transaksi ya teman-teman ya, ini bukan tanggal transaksi, bukan penanggalan transaksi ya. Tentunya ini adalah penanggalan kapan SPUA itu dibuat. Tentunya kan SPUA dibuat belakangan gitu ya, dibuat belakangan karena kita kan mengcover data-data lawas ya, data Januari, Februari 2021 misalkan ya, bahkan yang lebih lama lagi tahun 2019 bahkan 2020. Nah, ini kolom-kolom tanggal pembuatan SPUA-nya ya, bukan tanggal transaksi pertama kali konsumen membeli ya. Kalau untuk melihat tanggal transaksi pertama kali konsumen membeli, yaitu ya tadi di laporan penjualan ya. Ini kelihatan terjualnya, atau Anda juga bisa melihat di laporan operasional di SPUA ya, laporan SPUA di kolom tanggal transaksi gitu ya. Tanggal transaksi. Untuk membedakannya kita ini aja ya. Misalkan kita cari intinya begitu teman-teman. Intinya begitu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, untuk di laporan price list ya, itu memang kolom tanggalnya itu bukan tanggal transaksi pertama kali pengusaha membeli ya, membeli unit ya, tetapi maksudnya adalah tanggal atau penanggalan pertama kali SPUA dibuat. Tentunya ini backdate ya, kita buat hari ini gitu ya, untuk mengcover data lama sebelumnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai output atau report ya, untuk melihat sudah sejauh mana progres penjualan kita, atau kita pengen tahu progres penjualan kita gitu ya. Matur nuwun teman-teman, salam sukses.